akhir menjual diri kepada calon pasangan, mertua, dan keluarganya. Beberapa waktu ini klien yang datang kepada kami berhubungan dengan keluarga, suami istri, anak dengan orang tua, menantu mertua, dan hal-hal yang berkaitan dengan keluarga. Sebelum kita masuk ke sana, yuk kita lihat kembali, kita lihat secara ulang. Menikah itu menjadi sebuah proses final ketika Anda mencoba menjual diri kepada calon pasangan Anda. Dan dalam menjual diri ini, dalam artian yang positif ya, ada satu value yang menjadi dasar, yaitu kejujuran kita. Kita jujur tentang kualitas dan layanan pribadi kita terhadap pasangan kita. Ingat bahwa konsumen yang menipu kita, ingat ya bahwa penjual yang ditinggalkan oleh konsumen itu karena penjualnya tidak jujur. Lalu kalau kita tengok ya, orang Jawa menyebut pasangan itu sebagai garwa, sigarane nyowo. Jadi Anda adalah bagian dari pasangan Anda. Dalam kitab suci disebutkan bahwa pasanganmu adalah selimut bagimu, pasanganmu ibarat sawah, terserah kamu mau membajak bagaimana, dan ingatlah karena dia pasanganmu, maka tutupilah aibnya dan kekurangan dari pasangan kita. Kemudian pada saat kita berinteraksi dengan pasangan, kemudian kita memiliki anak-anak, ternyata menemukan antara satu pasangan dengan pasangan yang lain itu menjembatani dua keluarga yang berbeda. Jadi keluarga suami dengan keluarga istri itu berbeda. Dan ini ada satu proses terus-menerus, berkelanjutan ya. Karena sebuah proses berkelanjutan, pahami bahwa dalam proses ini kita terus belajar. Begitu teman-teman. Jadi kita tidak bisa ketika pada saat kita menikah kemudian menganggap bahwa prosesnya sudah selesai. Tidak teman-teman. Lalu proses apa berikutnya yang bisa kita lakukan pada saat selesai kita di jenjang pelaminan, kemudian berbulan madu selama 3 bulan. Nah, konon katanya ketika seseorang menikah itu bulan madu itu di 3 bulan pertama, selanjutnya Anda akan mengalami sebuah pasang surut kehidupan. Dalam rumah tangga, kita tahu bahwa yang pertama pasang surutnya seperti apa? Yaitu terkait dengan financial, ekonomi atau pekerjaan. Sering kita mendengar bahwa pada saat laki-laki dan perempuan menikah itu maka Allah mencukupkan rezeki baginya. Tetapi berapa banyak orang-orang yang berpisah setelah menikah karena problem ekonomi atau finansial. Nah, disinilah ada sebuah paradoks gitu loh. Tentu saja kemampuan mendapatkan rezeki, didatangi rezeki, itu ada sebuah kemampuan yang perlu kompatibel dengan bahwa ketika suami atau istri dalam satu periode, dalam satu rumah tangga, maka Allah akan mengucurkan nikmatnya berupa rezeki-rezekinya. Lalu ketika suami istri ini dalam satu rumah kok tidak rezekinya kurang bagus, ya bisa kita cek siapa yang bermasalah tuh, yang menjadi problem, sehingga dalam rumah tangga itu rezekinya menjadi seret. Apakah problemnya ada di suami atau di istri? Yang berikutnya adalah Anda mau menggunakan sudut pandang kacamata apa dalam memandang cobaan,
atau ujian, syaratnya rezeki dalam rumah tangga Anda. Anda bisa melihat suatu ketika Anda ingat-ingat kembali, Anda misal Anda seorang karyawan, seorang eksekutif, seorang pekerja yang bekerja kepada orang lain. Nah, coba Anda ingat kembali, ketika Anda bekerja dan Anda dengan sekuat tenaga bekerja kepada orang lain, saya teringat bahwa ada satu mekanisme matematika semesta bahwa memang kita itu bekerja dibayar sesuai dengan aturan-aturan apakah UMR, bonus dan sebagainya sesuai di industri kita. Ingatlah bahwa matematika Tuhan itu lebih dahsyat dari matematika manusia. Maka disinilah Anda perlu membangun sebuah kepantasan diri. Nah, kepantasan itu apa? Satu, Anda berinvestasi dari leher ke atas. Sering ya kita dengarkan hal itu, berinvestasi dari leher ke atas. Menambah ilmu, wawasan, sertifikasi, pelatihan, pendidikan, dan sebagainya. Dan Anda saat ini bisa belajar kemanapun. Bisa lewat online, offline, formal, non-formal, ataupun informal. Yang penting Anda terus belajar. Jangan sampai Anda berhenti belajar. Oke, kita lanjutkan ya. Pada saat Anda membangun sebuah kepantasan diri, berikutnya adalah action Anda. Kira-kira Anda itu ingin dibayar per jam berapa? Saya menancap sekali di dalam mindset saya ketika saya ikut di kelas sharingnya Pak Mario Teguh waktu itu, bahwa bekerjalah seolah-olah Anda dibayar 1 juta per jam. Maka saya pun mengikuti nasihat itu, mengupgrade diri, reskill, upskill, dan benar teman-teman. Saya menemukan satu pekerjaan di mana saya dibayar 1 jam 1 juta. Jadi saya bekerja selama 7 jam, saya mendapatkan penghasilan 7 juta. Oh, ternyata seperti itu ya. Terus belajar dan belajar. Nah, ketika kita sudah belajar, mengupgrade diri, tetapi kenapa kok masih sulit atau susah, atau rumah tangga diuji dengan banyak tragedi-tragedi ekonomi, kesulitan bayar, kekurangan uang. Nah, saya teringat dengan bagaimana kalau kita melakukan namanya terapi sukses. Terapi sukses ini disebut dengan terapi buang sampah pikiran. Nah, cara untuk membuat terapi pikiran ini ini sangat-sangat powerful sekali teman-teman, dan ternyata juga dimanfaatkan, diajarkan juga oleh baik seorang motivator, coach, trainer, bahkan hipnoterapis ya. Yang pertama adalah buatlah daftar sukses yang pernah kita alami. Nah, daftar suksesnya seperti apa? Apapun sukses Anda, tulis sekarang juga. Sukses pernah, misalnya contoh, pernah sukses ya lulus sebagai lulusan terbaik di kampus UMAHA Sidoarjo. 1. Sukses page 1 di Google blognya. Dan sekarang sukses menyelenggarakan live streaming di TikTok, di YouTube dengan ditonton beberapa orang. Itu semua sukses yang perlu Anda tulis. Anda memiliki bisnis affiliate, Anda seorang pembicara, seorang karyawan, atau apapun lah. Anda pribadi sukses, berhasil mendapat pekerjaan setelah menganggur, diterima kerja di sebuah instansi, atau Anda punya pekerjaan sebagai makelar, atau apapun itu. Terimalah kenyataan bahwa Anda sekarang mampu membuat terapi sukses buang sampah pikiran dengan membuat list daftar sukses yang pernah Anda alami. Tidak semua teman dekat itu dapat menjadi teman baik. Bagaimana dalam pekerjaan boleh jadi ada namanya politisasi rekan bekerja Anda, sehingga dia naik jabatan, naik pangkat dengan berbagai macam triknya. Itu sebuah pembelajaran bahwa Anda memang mungkin perlu dibuat sakit hati saat itu untuk belajar teman-teman. Nah, setelah pembelajaran itu Anda dapatkan, saatnya Anda lebih bijaksana
untuk menjaga diri dari kejahatan manusia dan ikhlaskan apa yang sudah terjadi di masa lalu. Lanjut lagi. Saya pernah menulis sebuah kesuksesan yang saat ini jadi acuan saya, bahwa saya pernah membuat sebuah blog, dan dari blog itu pernah closing 105 juta dengan kata kunci franchise bimbingan belajar itu dulu. Dan alhamdulillah dari closingan itu saya tidak mendapatkan bonus dari kantor saya. Oke, saya terima. Dan sejak saat itu saya tahu bahwa saya punya skill, punya kemampuan bagaimana mengoptimasi Google agar produk dan jasa saya ditemukan dari Sabang sampai Merauke. Dan benar, hari ini saya panen dari blog, website yang saya bangun, mendapatkan klien dari seluruh penjuru Indonesia. Bahkan ada klien dari India, dari Amerika, Malaysia, kemudian dari Perancis, Australia. Alhamdulillah dari penjuru dunia melalui apa? Melalui blog yang saya bangun. Langkah selanjutnya adalah saya sharing kepada teman-teman, kita bercanda. Kenapa sih Anda mengalami kekecewaan dan kekecewaan, mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan? Boleh jadi siapa tahu ini adalah pesan dari semesta agar Anda menjadi seorang hipnoterapis. Jadi kita bisa melihat banyak teman-teman kita yang mereka berprofesi sebagai hipnoterapis, mereka sukses secara finansial, mereka berbahagia, mensupport, membantu banyak orang. Nah, ketika mereka menekuni bidang terapi ini, tentu saja jasa hipnoterapi kan bermacam-macam, teman-teman. Mulai dari harga 300.000 sampai 3 juta per sesi. Ada yang sukarela, ada yang berbagi atau gratis. Silahkan, itu pilihan Anda. Nah, seorang teman yang menekuni hipnoterapi sejak 10 tahun yang lalu, sekarang dia memiliki akun di perbankan prioritas. Tahu kan? Bahwa orang yang bisa menjadi nasabah prioritas, konon katanya saldonya minimal 500 juta. Dan itu murni dia dapatkan dengan menjadi seorang hipnoterapis. Dan alhamdulillah banyak teman-teman yang ketika menekuni dunia hipnoterapi ini, mereka mulai bisa membeli rumah, mobilnya baru, membangun ruko, membangun tim. Luar biasa. Itu apa? Karena ada satu profesi yang dia tekuni dan dia menjadi seorang hipnoterapis. Dia menekuni mind programming. Dan kabar baiknya teman-teman, saat ini untuk menjadi hipnoterapis itu sangat-sangat mudah. Anda dapat belajar hipnoterapis itu secara non formal ya. Jadi kita bisa belajar pelatihan 1 hari, 2 hari, 3 hari, uji kompetensi, dan seterusnya. Kemudian Anda mempraktekkan diri. Jadi gitu ya teman-teman. Kita kembali ke topik pembahasan, bahwa ketika Anda menikah, Anda terus mengupgrade skill diri Anda. Apapun profesi yang Anda pilih, apakah nanti Anda ingin menjadi seorang pengusaha, pebisnis, itu sebuah pilihan juga. Yang pasti adalah temukan satu pola sukses Anda, bahwa Anda tahu bagaimana caranya mendapatkan penghasilan secara rutin, stabil, meningkat, bertumbuh dan besar, sehingga Anda bisa memuliakan diri Anda dan memuliakan keluarga Anda. Gitu teman-teman, sesi sharing kita pada kesempatan kali ini. Nanti kita sambung lagi di sesi yang akan datang. Apabila ada pertanyaan atau teman-teman mau sharing, berkomentar apapun, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Nanti akan kami berikan jawaban. Kita ulas. Kalau mau ketemu, bikin janji, boleh datang ke basecamp kita di Perumahan Sinar Bukit Asri 141 di lantai 2 ya. Sore-sore jam 3, jam 4 sore sambil ngeteh, minum air putih, kita bisa ketemu, ngobrol sama-sama. Bagi teman-teman, terakhir ini saya ada penawaran, yaitu namanya Booster Rezeki, hipnoterapi Booster Rezeki, sebuah hipnoterapi untuk
meningkatkan potensi penghasilan kita. Dan saya bersyukur ketika saya belajar materi ini, nilainya waktu itu saya bayar 300.000, manfaatnya seumur hidup. Insya Allah siap saya bagikan ke teman-teman yang mau belajar hipnoterapi poster rezeki. Ada 5 langkah yang perlu teman-teman praktekkan setiap hari. Dan testimoninya sangat bagus, perubahan, transformasi diri, transformasi keluarga, rezeki berkah berlimpah. Saya Ilyas Abso, sukses selalu. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.